Itulah tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Apa itu hukum perdata? Sebetulnya ada privat law, ada privat reh. Ya, istilah privat law, hukum perdata, ada hukum privat reh, juga hukum perdata. Privat ada fakti. Segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain dalam hubungan masyarakat, itulah yang dikatakan hukum perdata. Isi daripada hukum perdata itu yang pertama mengenai perseorangan, benda, perikatan atau perjanjian. Yang terakhir adalah pembuktian. Apa saja pembuktian? Dan di luar saya itu apa dalam hukum perdata? Itu tentang hukum perdata. Oke, sementara apakah ada pertanyaan dalam penyampaian ini? Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Kan untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap orang kan, itu kan hak atas setiap orang gitu. Nah, kalau sepertinya orang tuanya meninggal itu bagaimana, Pak? Orang tua? Orang tuanya meninggal, berarti hak asuhnya jatuh ke siapa? Orang tuanya meninggal. Iya. Terus persoalannya apa? Nah, persoalannya itu hak anaknya kan masih kecil, berarti hak asuhnya jatuh ke siapa, Pak? Kalau perjanjian itu dilakukan antara orang tua dengan orang tua, ya, anak kan tidak mengetahui tentang perjanjian. Apakah perjanjian itu batal atau tidak? Perjanjian mengenai hutang pihutang, apabila ada warisan orang tua, maka orang tua wajib, maka anak wajib membayarkan dengan warisan orang tuanya sebelum warisan itu dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Ya. Kalau mengenai hutang piutang, perjanjian itu dilakukan, maka kewajiban orang tua tetap membayar haknya, membayar kewajibannya pada orang lain ketika terjadi hutang. Itu seperti itu. Sebagai tahu, ya. Ada gimana? Tapi Pak, kalau sepertinya berkaitan dengan media ya Pak. Ya. Nah, berkaitan dengan media, kalau di media juga kan pernah terjadi ya Pak, kasus pembunuhan yang belum terungkap itu bagaimana ya Pak untuk mengatur hak dan kewajiban orang tuanya dalam penuntutan itu, sedangkan sampai sekarang tuh kasusnya masih belum terungkap gitu. Itu bagaimana? Apakah nanti ditutup buku atau seperti apa Pak? Kaitan dengan media bagaimana maksudnya dengan media? Ada beberapa nih Pak wartawan nih, kan ada beberapa kasus wartawan yang dibunuh ya Pak. Nah terus ada kasusnya itu kayak belum menemukan titik temunya gitu, siapa pelakunya, terus saksinya siapa gitu. Terus kan otomatis orang tua si wartawan itu kan menuntut gitu ke pengadilan gitu, maksudnya meminta keadilan gitu, meminta penyelidikan gitu, siapa gitu yang seharusnya maksudnya mereka meminta keadilan gitu, siapa yang membunuh anaknya tersebut gitu kan. Nah, itu kan kasusnya kan kalau sepertinya udah lama itu kan bisa ditutup nggak Pak kasusnya? Maksudnya kasusnya itu bakal tenggelam gitu, dan itu untuk memunculkannya kembali itu seperti apa Pak? Sedangkan kan di sana itu ada hak dan kewajiban atau hak asasi setiap orang gitu. Oh gitu. Ya. Jadi apabila terjadi sebuah kematian, ya, kemana ia menuntutnya? Kan begitu Melan ya? Iya Pak, sedangkan gitu kasusnya itu sudah lama gitu, maksudnya belum ditemukan titik intinya gitu, siapa pembunuhnya belum siapa ada. Pelakunya, gitu. Iya. Itu kan ada namanya pihak yang berwajib.
untuk melakukan penyelidikan. Ya. Media bisa saja membuat opini, ya, opini ya bisa saja, tapi tidak boleh melakukan justice atau hukum kepada seseorang kalau belum pengadilan memutuskan. Jadi perkara tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib. Siapa pihak berwajib? Adalah kepolisian. Nah, bagaimana kalau dia tidak terungkap sampai 2-3 tahun? Ya, dia menyebarkan informasi itu. Kalau dia dapat informasi atau mengetahui pelaku pembunuhannya, diserahkan kepada pihak penyidik. Ya, penyidik untuk membuktikan si A adalah pelaku perbuatan kriminal atau pidana. Setelah mendapatkan bukti-bukti secara fisik, minimal 2 alat bukti dalam perkara tersebut. Itu salah satu kewajiban para penyidik atau pihak kepolisian. Ya, itu. Ya, tugas media hanya memberikan informasi saja pada masyarakat bahwa pembunuhan ini belum terungkap sudah sekian tahun dan sebagainya. Ya, itu seperti itu. Itu kan maksudnya, Melan? Ya Pak, begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Oke, kita beralih kepada hukum perdata. Bahwa dalam hukum perdata itu dikenal adanya istilah hukum, ada gugatan dan penggugat. Berbeda dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana itu dikenal adanya terdakwa dan terpidana. Nantinya ada tingkat-tingkatan, tersangka, terdakwa, dan terakhir terpidana. Sementara dalam hukum perdata hanya dikenal ada tergugat dan penggugat. Asasnya pun berbeda dalam hukum acara. Dalam hukum asas hukum pidana dan perdata. Dalam asas hukum perdata, istilahnya ada namanya tadi saya katakan bahwa asas kebebasan berkontrak, kemudian ada asas konsensualisme, ada yang namanya asas pacta sunt servanda, ada yang namanya asas kebersamaan, dan sebagainya. Ada 5 asas dalam hukum perdata. Ya. Tuh. Jadi hampir sama. Ya, apakah ada dalam hukum acara apakah ada pembuktian? Ya, pasti dalam hukum acara perdata juga ada yang namanya pembuktian hukum. Pembuktian melalui surat penyurat, ya, atau melalui seorang saksi ahli atau saksi, hampir sama kecuali sumpah. Dalam hukum pidana, sumpah bukan merupakan pembuktian, tapi dalam hukum acara perdata, sumpah merupakan alat hukum pidana, bukan alat bukti sumpah itu. Ya. Itu perbedaannya antara pembuktian hukum perdata dengan hukum pidana. Jadi sumpah dalam hal ini bukan alat bukti dalam hukum acara pidana. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Kita bicara masalah asas-asas hukum perdata. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Melan izin bertanya lagi boleh? Boleh.
ini kan berarti kalau sepertinya di bidang hukum ya Pak, ini berkaitan dengan apa ya? Ada. Kan ada hukum tata negara, satunya lagi apa Pak? Ini yang berkaitan dengan hukum keluarga. Iya, keluarga, kebendaan. Heeh. Saya lupa itu namanya hukum apa Pak? Kan ada hukum tata negara itu pengelolaan negara. Iya, hukum tata usaha negara. Yang ini, KTN. kalau yang ini masuknya? Maksudnya dalam hukum pidana. Oh, ini masuknya hukum pidana juga. Iya. Oke, ini kan Pak kalau hukum pidana ya Pak, kalau hukum pidana secara itu kan sering terjadi ya Pak kalau hukum pidana gitu karena ada beberapa peraturan undang-undang kan yang dilanggar gitu. Nah, di dalam hukum pidana ini kan sering terjadi contoh nih Pak untuk menemukan tersangka gitu. Mungkin digerebek rumahnya gitu kan. Tapi ketika terjadi penggerebekan itu sering terjadi hal-hal yang tidak terduga gitu. Contoh penggerebekannya itu tengah malam gitu. Terus dengan tidak etis gitu kan. Ada yang sampai pintu rumahnya itu rusak gitu. Itu yang kadang apa ya, ketidaksopanan ya, melanggar etika gitu. Secara profesi mungkin mereka diajarkan bagaimana cara sopan santun apalagi orang berpendidikan, berpangkat tinggi, berloreng gitu kan. Tapi ketika terjun ke lapangan berbeda gitu. Apalagi sampai buang tembakan cuma-cuma gitu. Itu bagaimana ya Pak cara untuk menjadikan nantinya bernilai berita tinggi gitu? Oh gitu. Oke. Iya. Biasanya seorang taruhlah katakan ya Genesis 88 ya, Melan ya. Iya Pak. Ya. Itu tanpa konfirmasi dia melakukan penggerebekan ke rumah seseorang. Terjadilah kerusakan. Secara prosedur dia telah memenuhi SOP, standar operasional. Ya, dia menggunakan standar operasi itu secara hukum sudah berlaku dia. Standar itu dilakukan. Ya. Dengan cara penggerebekan rusak pun akan diganti kalau rusak ya, itu akan diganti. Atau ada yang hilang itu pun akan diganti. Itu standar operasionalnya. Ya, itu seperti itu. Kenapa harus mendadak tengah malam? Ya. Karena banyak alternatif atau banyak ketentuan-ketentuan kalau di siang hari dikhawatirkan ramai. Ya. Masyarakat akan menonton, akan dan sebagainya. Maka dilakukanlah tengah malam secara sembunyi-sembunyi agar masyarakat tidak tahu. Jadi penangkapan ataupun penggerebekan. Itu ya. Itu dia mereka menggunakan standarnya seperti itu. Bahkan ada yang ketok pintu dulu. Ketok pintu itu standarnya baru didobrak ketika tidak ada jawaban berkali-kali. Itu yang saya tahu. Penggerebekan itu dilakukan. Apabila ada hilang atau rusak akan diganti. Itu seperti itu. Apalagi untuk menemukan tersangka, dia jaga-jaga. Tidak mau kecolongan ketika tadi kebakaran umpamanya. Itu salah satu teknis saja bagaimana penggerebekan itu dilakukan agar orang itu tidak lepas daripada jerat hukum. Itu, Melan. Nah, bagaimana untuk
agar berita itu menjadi nilai yang tinggi. Pak, satu lagi tadi lewat yang buang tembakan Ya. itu Pak, kan kalau sepertinya buang tembakan sembarangan kan bisa saja mencelakai Ya, orang itu lain gitu. apabila terjadi Itu bagaimana? kecelakaan, dia harus bertanggung jawab. Apalagi terpentalnya peluru, mantulnya peluru menembak tembok, nah, karena orang lain itu akan mengakibatkan dia harus bertanggung jawab seperti itu. Maksudnya harus ke atas tembakan itu, buat peringatan, atau itu salah satu peringatan. Tidak boleh langsung nembak kepada pokok, badan, atau kepala. Harusnya dia posisi peringatan buat tembak kakinya. Itu seperti itu standarnya sebetulnya. Kalau ada seorang aparatur negara, nah kecuali dia mendapatkan perlawanan yang sengit itu ya, kita nggak tahu perlawanan yang sengit itu dia mau tidak mau membela diri secara hukum, maka dibenarkan dalam membela diri. Itu Melan. Baik Pak. Ada lagi pertanyaan?